Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, jika baik. Kurang semangat nih. Ikutin ibu ya, jika ibu bilang bagaimana kabar kalian hari ini, alhamdulillah luar biasa, gitu ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, pada semangat semua ya. Ibu suka kalau semangat gini. Untuk yang ibu absen dulu ya. Alhamdulillah ya, sudah masuk semua. Jika sekarang waktunya ice breaking, ibu ice breaking dulu biar kalian bisa fokus dan semangat. Jika ibu bilang tepuk 1 kecambah, tul, tepuk 2 kecambah, tul, gitu ya. Ayo ikuti ibu ya. Tepuk 1 kecambah, tul, tepuk 2 kecambah, tul. Tepuk tangan buat kalian semua. Jika ibu bilang merah, 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 kuning, kuning, hijau, hijau. Sekarang ikutin ya. Merah, merah, kuning, kuning, merah. Tepuk tangan buat kalian semua. Udah fokus nih. Sekarang buka bukunya. Tema 7, subtema 1, yang pembelajaran 1 halaman 6 ya. Memahami isi dongeng. Dongeng adalah suatu cerita yang tidak nyata atau khayalan. Salah satu dongeng yang sering dijumpai adalah dongeng tentang binatang. Tahukah kamu dongeng tentang binatang? Pasti tahu dong ya, kayak si kancil, terus ada pesta hutan juga. Nanti ibu ceritakan ya. Dongeng tentang binatang disebut juga fabel. Fabel menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Di dalam fabel terdapat pesan tentang kebaikan. Berikut ini adalah contoh dari dongeng tentang binatang. Ibu bacakan ya, nanti kalian maju satu persatu atau perwakilan dari perderet satu orang nanti membacakan ya, dengan intonasi yang harus kayak membaca dongeng gitu. Harus ada intonasinya, nggak boleh gini semua penghuni hutan senang, itu kan nggak ada intonasinya ya. Sekarang contoh dari ibu dulu. Di pesta hutan, semua penghuni hutan senang. Pesta hutan akan diadakan sebentar lagi. Burung kutilang sudah latihan menyanyi, ular sudah latihan menari, gajah tidak ketinggalan latihan dansa, rusa mulai mengasah tanduknya agar terlihat mengilat. Tapi semua terkejut mendengar kabar dari Raja Hutan. Apa kabar itu? Ternyata pesta hutan diundur karena hutan masih kotor. Kotoran-kotoran bertebaran di mana-mana. Para penghuni hutan harus membersihkan dahulu, baru pesta hutan diadakan. Akhirnya, semua penghuni hutan membagi tugas. Mereka bersama-sama membersihkan hutan. Hutan menjadi bersih, pesta hutan pun diadakan. Semua senang dan bahagia. Sekarang ayo satu deret maju satu ya buat contoh. Ya, bagus. Untuk yang ini sekarang dijawab ya pertanyaan dari ibu. Di mana terjadinya kisah dalam dongeng tersebut? Ada yang tahu? Iya benar, ada di hutan. Yang kedua, sebutkan tokoh dalam dongeng tersebut. Ayo, ada yang tahu siapa tokohnya? Ayo, siapa? Ya benar, Raja Hutan. Raja Hutan benar. Terus yang ketiga,
apa yang dilakukan burung kutilang? Ada yang tahu burung kutilang tadi ngapain di dongeng tadi? Iya benar, berlatih menyanyi. Mengapa pesta hutan diundur? Ayo, kenapa pestanya diundur? Ada yang tahu kalian? Kalau tahu kalian bisa menjawab, Ibu kasih bintang deh. Kotoran-kotoran bertebaran. Iya benar. Jadi kita harus menjaga kebersihan ya, jangan sampai banyak kotoran di hutan. Terus bagaimana pesta hutan kembali diadakan? Ada yang tahu kenapa pestanya diadakan lagi? Iya benar, karena hutan menjadi bersih. Tadinya kotor, terus semuanya itu semua hewan hidup rukun. Jadi mereka saling gotong royong membersihkan hutan. Pinter ya, kalian semua udah pinter semua. Selanjutnya kita akan membahas tentang pecahan. Ini adalah satu apel utuh. Satu apel dipotong menjadi dua bagian sama besar. Setiap bagian menunjukkan pecahan 1/2 atau 1/2. Juga bisa dibaca setengah. Bu, gimana sih apel yang 1/2 itu, yang 1/2 atau yang 1/2 itu kayak gini? Ini kan apel yang sudah dipotong. Kalau sudah dipotong menjadi dua bagian itu namanya 1/2. Kalau yang ini namanya apel utuh. Bisa bedakan ya mana yang apel utuh dan 1/2. Contoh yang kedua nih, ada lagi. Ini namanya apa? Alpukat. Ya benar, alpukat. Alpukat apa? Satu kan, satu utuh. Tapi kalau alpukat ini dipotong menjadi dua bagian sama besar, dinamakan alpukat 1/2 atau 1/2. Contohnya lagi, ini bangun apa? Ada yang tahu ini bangun apa? Ya, ini bangun persegi. Persegi, lihat ada arsirannya kan? Ya, sebelah sini ini arsiran. Kalau di arsir separuh ini namanya dibaca persegi 1/2, bukan utuh lagi. Lalu ini bangun apa? Lingkaran. Iya benar, lingkaran. Lingkaran kalau di arsir separuh gini, ini namanya lingkaran 1/2 atau 1/2. Lalu contoh yang berikutnya adalah segitiga. Segitiga jika diarsir sama ya, separuh sama, itu dinamakan segitiga 1/2. Sekarang Bu, contohnya kayak alpukat ya. Alpukat. Ini kan alpukat bagiannya kan 1/2. 1/2. Bu, bagaimana lambang bilangannya? Lambang bilangannya seperti ini. Ini namanya 1/2. Bu, gimana sih cara nulisnya? Cara nulisnya yaitu ini 1/2. Bacanya gimana Bu? Kalau namanya 1/2. 1/2 atau bisa juga dibaca seper-2. Contohnya kayak ini tadi ya. Ini ayo Ibu, ini apa?
Ya, manakah gambar apel yang menunjukkan 1/2? Ayo, yang mana? Ya benar, yang ini 1/2. Lalu mana yang gambar apel utuh? Ya, mana gambar apel yang menunjukkan 1/2? Ya benar, ini. Mengapa kamu memilih ini? Ya, karena apel ini dipotong 2 sama rata, jadinya dia 1/2. Beda lagi sama yang ini. Kalau ini apel utuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang menentukan kuat dan lemah bunyi. Ada berbagai cara untuk menghasilkan bunyi. Bunyi dapat dihasilkan dari anggota tubuh dan benda-benda sekitar. Ada bunyi kuat dan bunyi lemah. Perhatikan gambar yang ada di LKS halaman 8 ya. Diperhatikan. Meja dipukul menggunakan tangan. Dengan kuat menghasilkan bunyi kuat. Bunyi tepukan tangan termasuk bunyi lemah. Bu, gimana sih contohnya bunyi yang lemah itu kayak gini? Itu bunyi lemah. Karena apa? Karena berasal dari tepukan tangan. Lemah kan? Beda lagi sama meja yang dipukul menggunakan tangan. Kalau meja yang dipukul menggunakan tangan itu termasuk bunyi apa sih, Bu? Kalau meja yang dipukul menggunakan tangan itu dinamakan bunyi kuat. Contohnya kayak gini ya. Itu namanya bunyi kuat. Untuk selanjutnya mari kita bernyanyi cicak-cicak di dinding ya. Bersama-sama dengan tepukan tangan. Ayo, yang tepukan tangan tadi dinamakan bunyi apa? Ayo. Ada yang tahu? Ya, bunyi lemah. Sekarang kita bernyanyi bersama-sama ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Boleh tepuk tangan untuk semuanya. Untuk tugas di rumahnya, silakan kalian buka LKS halaman 8 dan halaman 9. Silakan diisi ya. Yang evaluasi pembelajaran 1 sama yang Romawi 2. Silakan diisi. Selamat belajar di rumah, semangat. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.